Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kita pada hari ini tentang hipersensitivitas. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai materi hipersensitivitas pertama yang saya fokuskan pada imunitas tubuh manusia. Mengapa harus saya sampaikan materi tentang imunitas? Karena itu merupakan dasar sebelum kalian bisa memahami bagaimana hipersensitivitas itu terjadi di tubuh manusia. Oke, mari kita mulai kuliah tentang hipersensitivitas hari ini. Pernah lihat ini? Ya, ini adalah ruam-ruam kemerah-merahan yang biasanya terjadi pada anak-anak. Atau pernah mengalami hal ini? Nah, ini juga kategorinya hipersensitivitas. Biasanya kalau kamu minum obat tertentu atau terkena antigen tertentu akan menyebabkan hal seperti ini. Atau yang paling umum terjadi, bersin-bersin. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh hipersensitivitas. Jadi hipersensitivitas itu dikenal dengan bahasa awamnya alergi. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat seseorang mengalami hipersensitivitas? Jadi, umumnya tubuh kita itu dilengkapi dengan suatu sistem imun yang dapat menangkap, memakan, dan menghancurkan antigen. Antigen itu adalah zat-zat yang berbahaya bagi tubuh yang membuat antibodi atau zat-zat imunitas tubuh kita aktif, itu disebut antigen. Jadi ketika ada antigen masuk ke dalam tubuh, baik itu antigennya makhluk hidup maupun makhluk bukan hidup, secara alami sel-sel pertahanan tubuh kita, ya pada contoh di sini misalnya adalah makrofag, akan langsung mengenal si antigen, dalam hal ini adalah bakteri, kemudian langsung akan dikejar, ditangkap, dan langsung akan dimakan dan dimusnahkan. Ini adalah reaksi umum yang terjadi pada tubuh manusia. Ketika tubuh tidak lagi dapat melakukan reaksi ini, kita akan sakit. Namun, pada hypersensitivity, reaksi yang tadi terjadi itu terjadi secara berlebihan, di mana reaksi berlebihan terjadi pada sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi infeksi antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sistem kekebalan tubuh bekerja secara alami sebagai sistem pertahanan diri dari serangan infeksi oleh antigen. Seringkali tubuh kita tidak merasakan bagaimana kita terinfeksi karena saking cepatnya sistem kekebalan tubuh kita bekerja. Pak, contoh paling gampangnya, ketika teman kamu ada yang bersin di sebelah kamu, padahal kamu duduk di sebelahnya, kamu tidak sakit sama sekali. Itu artinya kamu memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat, yang mana ketika kamu mengalami infeksi virus flu dari teman kamu, tubuh kamu dengan kecepatan tinggi dapat langsung menghalau atau memusnahkan si virus flu sebelum virus flu menyebabkan kamu sakit. Itu adalah salah satu contoh sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang terjadi dan bekerja secara cepat. Nah, hipersensitivitas tadi merupakan respon berlebihan dari sistem imun tubuh kita. Nah, hipersensitivitas dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, hipersensitivitas tipe 1. Dikenal juga sebagai hipersensitivitas tipe segera, artinya reaksinya langsung kelihatan. Hipersensitivitas ini dapat terjadi di permukaan kulit, di mata, nasofaring. Nasofaring itu hidung dan juga tenggorokan, jaringan bronkopulmonari, ini jaringan yang berhubungan dengan pernapasan, pulmonari itu termasuk bagiannya paru-paru, dan saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan. Waktu reaksinya itu berkisar antara 15 menit hingga 12 jam. Itulah mengapa reaksi hipersensitivitas tipe 1 dianggap atau disebut sebagai tipe segera, karena reaksinya yang sangat cepat. Merupakan tipe hipersensitivitas yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan diperantarai oleh imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini termasuk jenis antibodi di dalam tubuh manusia, dan di sini komponen utama yang bereaksi pada hipersensitivitas tipe 1 adalah basofil dan sel mas. Selain kedua sel tadi,
reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini juga diperkuat dan dipengaruhi oleh trombosit atau keping darah, neutrofil, dan eosinofil. Nah, ini adalah spesifikasi sel-sel yang berperan pada hipersensitivitas tipe 1. Basofil berfungsi untuk memakan antigen, namun dia juga berperan pada pemusnahan infeksi parasit. Sel MAS berfungsi untuk mengeluarkan racun berupa histamin untuk menghancurkan antigen. Neutrofil berfungsi untuk memakan antigen, dan eosinofil berperan pada infeksi cacing serta membantu mengontrol sistem imun dan alergi. Nah, antigen-antigen apa sih yang biasanya membuat seseorang mengalami reaksi hipersensitivitas tipe 1? Jadi antigen itu artinya zat-zat termasuklah mikroorganisme yang dapat membuat sistem imunitas kita aktif bekerja, atau kalau dalam kasus hipersensitivitas disebut sebagai alergen atau penyebab alergi. Contohnya adalah protein, misalnya berupa vaksin ataupun protein-protein serum yang asing. Bisa juga makanan seperti kacang, makanan laut, telur, kacang-kacangan, dan susu. Jadi ada beberapa orang yang mengalami hipersensitivitas terhadap makanan-makanan jenis ini. Ini umum terjadi di masyarakat. Kemudian ada juga orang-orang yang mengalami hipersensitivitas karena polen tanaman. Nah, kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu banyak, tapi di luar negeri itu lumayan banyak sekali orang-orang yang mengalami alergi akibat polen, dan ini cukup menderita ya. Kemudian ada juga orang-orang yang mengalami alergi hipersensitivitas karena pengaruh obat-obatan seperti penisilin, sulfonamids, lokal anestesi, dan salisilat. Makanya ketika kamu berobat ke dokter dan atau ketika dokter akan memberikan kamu antibiotik, prosedurnya adalah kamu melakukan pengecekan sensitivitas terhadap antibiotik. Ini biasanya dilakukan kalau kamu rawat inap. Biasanya akan dicek dulu kamu punya alergi tidak terhadap suatu jenis antibiotik, baru ditentukan jenis antibiotik yang tepat untuk kamu. Kalau kamu sudah pernah melakukan tes seperti ini, harap diingat. Jadi next time kalau kamu berobat ke dokter, kamu tidak perlu lagi melakukan tes karena kamu sudah tahu tipe-tipe obat apa saja yang kamu akan mengalami suatu reaksi alergi. Selain itu, kamu juga bisa mengalami alergi karena bulu-bulu binatang ataupun karena kulit. Misalnya ada beberapa orang yang suka bersin-bersin ketika terkena bulu anjing atau bulu kucing, dan itu adalah salah satu bentuk hipersensitivitas tipe 1 yang umum kita jumpai di masyarakat. Nah, uji hipersensitivitas itu dapat dilakukan dengan dua jenis cara, yaitu tes kulit seperti pada gambar di depan. Ini merupakan salah satu jenis tes pengujian antibiotik atau yang dapat dilakukan dalam bentuk tusukan atau intradermal, diteteskan seperti ini. Dan yang kedua dengan menggunakan uji ELISA. Jadi kalau kamu melakukan tes antibiotik dengan tes kulit, biasanya tangan kamu akan digambar-gambar seperti ini dan antibiotik akan disuntikan atau diteteskan di area-area tersebut. Ini reaksinya lebih mudah, lebih murah, dan juga sangat umum dilakukan. Sementara itu uji yang berikutnya ini lebih ke uji umum. Dia tidak bisa mendeteksi kamu sensitif terhadap jenis antibiotik tertentu apa, karena ELISA tugasnya adalah untuk mengukur IgE kamu. Jadi imunoglobulin E kamu akan diukur. Ketika kamu memiliki IgE lebih tinggi daripada orang normal, kamu memiliki kecenderungan untuk hipersensitif terhadap banyak hal, termasuk diantaranya adalah antibiotik. Dan biasanya dengan uji seperti ini kamu akan melakukan uji tes kulit lagi endingnya. Tapi ini merupakan salah satu jenis screening awal untuk kamu yang tidak tahu apakah kamu punya kecenderungan untuk hipersensitivitas tipe 1 atau tidak. Oke. Yang kedua, penyakit lainnya adalah asma. Kalau kamu lihat di gambar ini adalah gambar ketika alveolus. Alveolus itu adalah
pembuluh-pembuluh kapiler. Jadi gini, ini paru-paru nih. Ada pembuluh-pembuluh kecil kapiler di sini yang dia itu bertugas untuk mengantarkan dan mengeluarkan oksigen dan CO2 dari paru-paru ke hidung atau mulut. Nah, ini adalah saluran kapilernya. Pada kondisi normal ini sangat bersih seperti pipa yang bersih. Namun pada kondisi asma kamu akan lihat terjadi peradangan di area dinding sehingga membuat lobang dari si kapiler ini mengecil, dan di saat yang bersamaan juga dibentuklah mukus atau lendir yang semakin mempersempit jalur napas penderita asma. Nah, asma ini merupakan salah satu jenis penyakit yang terkait dengan hipersensitivitas tipe 1, dan ini merupakan reaksi penyempitan saluran kapiler, dan juga selain penyempitan dihasilkan juga sejumlah lendir yang menutup jalur pembuluh kapiler untuk melakukan pertukaran oksigen dan CO2 di dalam tubuh kita. Nah, asma ini dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun alergen. Jadi, misalkan kamu memiliki riwayat asma, kemungkinan besar anak kamu akan ada yang mengalami asma. Tapi asma ini bisa dikontrol. Walaupun kamu sudah memiliki kecenderungan asma, ketika kamu tidak bertemu dengan alergennya atau tidak bertemu dengan hal-hal yang memicu kambuhnya asma, kamu akan aman. Dan itu adalah mengapa asma dikategorikan sebagai penyakit kombinasi antara genetik dan alergen. Kemudian pada saat alergen penyebab asma masuk ke dalam tubuh, IgE mengikat alergen tersebut dan menyebabkan reaksi pembengkakan atau inflamasi pada saluran pernapasan yang menyebabkan kesulitan bernapas. Oke, jadi kuis nomor 1 terkait ini adalah soal nomor 1 ya, kuis ya. Soal nomor 1. Sebutkan 4 ciri inflamasi. Ada 4 ciri-cirinya. Dia apa? Dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi apa? Sebutkan 4 ciri-ciri inflamasi dan jelaskan secara singkat bagaimana inflamasi dan sesak napas pada orang asma terjadi. Oke, itu adalah soal nomor 1. Hipersensitivitas tipe 2 merupakan hipersensitivitas yang terjadi akibat aktivitas imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Dan ini terjadi pada antigen di area permukaan sel dan matriks seluler. Jadi tubuh kamu itu tersusun atas sel, dan antara sel yang saling berdempetan tadi ada ruang antar sel. Itu dikenal dengan istilah matriks ekstraseluler. Kerusakan akibat alergi hipersensitivitas tipe 2 ini terbatas hanya pada jaringan yang mengalami hipersensitivitas saja. Jadi kalau pada hipersensitivitas tipe 1 tadi, misalkan kamu mengkonsumsi antibiotik, itu alerginya itu kan kamu minum nih antibiotik, kamu minum masuk ke saluran pencernaan, tapi reaksi sensitif atau reaksi alerginya itu bisa muncul di kulit bagian mana saja, random. Sementara untuk hipersensitivitas tipe 2 ini hanya area-area tertentu saja yang akan mengalami kerusakan jaringan atau mengalami respon hipersensitivitas. Jadi tidak keseluruhan tubuh. Contohnya adalah penyakit pemphigus. Kalau kamu lihat di sini si anjing ini mengalami penyakit kulit yang dikenal dengan nama pemphigus, dan ini merupakan salah satu contoh hipersensitivitas tipe 2. Penyakit ini merupakan penyakit yang menyerang kulit dan membran mukosa atau membran lendir. Di sini antibodi IgG atau IgG beredar di dalam darah dan mengikat keratinosit. Keratinosit merupakan salah satu komponen pada jaringan kulit sehingga membuat kulit si anjing mengalami kerusakan.
Selain faktor genetik, pemphigus juga dapat terjadi akibat respon obat, misalnya pada penisilamin, obat batu ginjal, dan katropil, obat hipersensitivitas. Jadi misalkan kamu ketemu dengan orang yang mengalami gangguan kulit seperti ini bisa saja merupakan respon obat-obatan. Biasanya ada kalau kamu ketemu orang, lihat agak putih-putih kulit-kulitnya, itu bisa terjadi karena pemphigus. Kemudian penyakit keduanya adalah anemia hemolitik autoimun. Nah, terjadi ketika seseorang mengkonsumsi penisilin. Penisilin ini adalah antibiotik, tetapi somehow penisilin tadi itu nempel di permukaan sel-sel darah merah kamu. Nah, sel tubuh kamu menganggap penisilin itu sebagai suatu zat asing atau sebagai antigen. Karena dia menempel di sel darah merah, maka tubuh kamu akan menghancurkan sel darah merah itu karena ingin menghancurkan si penisilin. Itu merupakan kondisi anemia hemolitik autoimun. Nah, karena tubuh kamu tanpa sadar menghancurkan sel darah merah kamu yang tertempel penisilin, maka di sini terjadilah penurunan kondisi atau konsentrasi sel darah merah sehingga kamu mengalami anemia. Oke, soal nomor 2 pada kuliah hari ini adalah jelaskan secara singkat bagaimana anemia hemolitik autoimun terjadi. Gampang ya soalnya ya. Oke, kita lanjutkan pada hipersensitivitas tipe 3. Terjadi karena adanya hipersensitivitas kompleks imun dan pada saat terjadi infeksi, sistem imun kita akan membunuh si infeksi tadi melalui berbagai cara dan terutama menghasilkan antibodi dan kompleks imun. Nah, pada kasus hipersensitivitas tipe 3 itu tadi, kompleks imun yang harusnya digunakan untuk menghancurkan antigen yang menginfeksi tubuh kita tidak sepenuhnya terbuang dengan sempurna. Jadi harusnya ketika kita kena infeksi, tubuh kita akan menghasilkan antibodi dan kompleks imun untuk memusnahkan infeksi tadi. Dan biasanya itu akan hilang karena sudah tidak digunakan lagi di tubuh. Tetapi pada kasus hipersensitivitas tipe 3, somehow kompleks imun tadi tidak terbuang dengan sempurna dan dia menumpuk dan terlarut di dalam jaringan. Tubuh merespon kompleks imun yang menumpuk tadi sebagai zat asing atau antigen, sehingga tubuh akan berusaha untuk membasmi kompleks imun di dalam jaringan tersebut. Nah, karena dia menumpuk di jaringan-jaringan tertentu, maka tubuh akan mencoba menghancurkan si kompleks imun yang mengendap tadi, dan di saat yang bersamaan juga akan menghancurkan sel-sel normal di area-area jaringan tersebut. Hal ini akan menyebabkan suatu peradangan di jaringan tertentu. Kompleks imun umumnya tersirkulasi di dalam darah dan berakhir di organ-organ sekresi atau organ pembuangan seperti kulit, ginjal, paru-paru, atau sendi, sehingga area-area ini merupakan area yang sering mengalami hipersensitivitas tipe 3. Oke, soal nomor 3. Pada saat Anda mengalami nyeri sendi, ternyata itu merupakan respon hipersensitivitas tipe 3. Jelaskan mengapa Anda mengalami hipersensitivitas tipe 3 di area sendi tadi itu. Oke? Contohnya adalah artritis, terjadi karena kompleks imun menempel atau menumpuk di area persendian. Dan karena tubuh menganggap tumpukan kompleks imun di sendi itu adalah suatu antigen, tubuh akan berusaha menghancurkannya. Akibatnya terjadilah inflamasi, bengkak, dan nyeri. Dan proses ini seringkali terjadi seiring pertambahan usia. Hipersensitivitas tipe 4 disebut dengan
hipersensitivitas tipe lambat atau delayed type. Reaksi ini terjadi karena aktivitas perusakan jaringan oleh sel T. Ingat pada materi sebelumnya sel T itu apa? Sehingga sel T yang mengeluarkan atau mengsekresikan sitokin dan kemokin membuat akumulasi makrofag dan leukosit pada daerah yang terpapar. Hipersensitivitas tipe 4 ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan waktu awal timbulnya gejala serta penampakan klinis dan histologi, yaitu tipe kontak, tipe tuberkulin, dan tipe granuloma. Jadi tipe kontak ini ciri-ciri histologinya adalah ada penumpukan limfosit, diikuti dengan penumpukan makrofag, dan akan terjadi edema atau pembengkakan di jaringan epidermis. Contohnya adalah pada kondisi eksim, penyakit eksim. Nah, di sini antigen yang menstimulasi terjadinya hipersensitivitas tipe 4 yang tipe kontak adalah senyawa organik seperti poison ivy ataupun logam berat. Kemudian hipersensitivitas tipe 4 yang jenis tuberkulin, ini reaksinya juga lama, 48 jam hingga 72,8 jam. Ini terjadi akibat kerja dari limfosit, monosit, dan makrofag. Ini biasanya terjadi akibat antigen berupa tuberkulin. Dan di sini reaksi tubuh adalah terjadinya suatu pengerasan lokal di area yang mengalami alergi atau hipersensitivitas. Kemudian hipersensitivitas yang keempat yaitu granuloma, merupakan tipe hipersensitivitas yang jauh lebih lama lagi karena membutuhkan waktu 3 hingga 4 minggu dan ditandai dengan bentuk terjadinya pengerasan. Di sini sel-sel yang bekerja adalah makrofag, epiteloid, dan sel raksasa serta fibrosis. Di sini antigennya adalah tuberkulosis dan kusta. Jadi bagi orang-orang yang mengalami penyakit kusta atau tuberkulosis, terjadi pengerasan di area-area tertentu. Misalnya pada kusta, area-area yang luka itu akan mengalami pengerasan dan akhirnya mati sel-sel di daerah tersebut. Contoh kasusnya adalah dermatitis atau eksim. Ini gambar orang yang mengalami dermatitis, merupakan reaksi inflamasi pada kulit yang menyebabkan terbentuknya gelembung melepuh yang berisi cairan dan gatal. Jenis eksim seperti dermatitis atopik umumnya terjadi dan ini merupakan faktor genetik, umum sekali dijumpai pada anak-anak. Biasanya anak-anak jadi merah-merah pipi dan badannya. Dermatitis kontak terjadi akibat alergi. Dermatitis numular terjadi karena kulit yang kering berlebihan. Jadi untuk orang-orang yang memiliki kulit kering berlebihan disarankan menggunakan hand body. Atau misalnya kamu one day bisa keluar negeri, itu biasanya kamu harus dan wajib menggunakan hand body. Mau cewek mau cowok karena kekeringannya sangat tinggi. Dan yang keempat adalah dermatitis statis, terjadi karena kulit area dalam dan berhubungan dengan varises. Jadi varises itu kan kayak ada timbul semacam urat-urat di bagian kaki. Nah, itu seringkali gatal dan jadinya kering. Dan itu menyebabkan dermatitis atau eksim. Oke, sekian kuliah kita pada pagi hari ini. Ingat, ada beberapa kuis di dalam kuliah ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.